80 juta pada tahun 2009. Pada tahun 2009. Kemudian investasi ini tidak dibayarkan sejak Januari 2010 sehingga sampai dengan gugatan ini saya masukkan 11 tahun yang lalu. Karena ini tidak dibayar dan mereka tidak mengatakan bahwa perusahaan ini rugi atau tidak, tetap saya klaim semua. Saya klaim semua. Jadi di bulan pertama ketika saya setor 80, kemudian di bulan keduanya seharusnya kan saya menerima keuntungan kan 11,3% kan. Karena ini tidak dibayar sehingga di bulan kedua saya masukkan sebagai modal. Kemudian di bulan kedua juga tidak dibayar juga keuntungannya. Yang keuntungan itu saya masukkan lagi sebagai modal di bulan ketiga sampai dengan 131 bulan. Kurang lebih 98 triliun. Ya, ada hitung-hitungannya dan saya masukkan ke pengadilan. Kalau tanpa hitung-hitungan saya nggak berani, ada hitung-hitungannya. Dan memang sejak awal Bapak menyetorkan uang itu tidak pernah menerima dari artinya keuntungan atau yang tidak dari 2009 itu ada beberapa kali terima, tapi yang ada menerima, tetapi yang tidak saya terima dari 2010 Januari 2010 itu tidak saya terima. Sampai dengan gugatan dimasukkan tanggal 15, sebenarnya tanggal 15 sebenarnya 11 tahun 11 hari ya. Cuman karena itu belum 1 bulan, karena hitung-hitungannya 1 bulan keuntungan itu. Jadi nggak saya masukkan. Gitu. Berarti jumlah yang diinvestasikan dari tahun 2009 sampai sekarang berapa? 9,8 triliun. Iya, yang saya klaim seperti itu. 98 kali Pak? Iya, 98 triliun. Itu yang diklaim bukan yang disetorkan oleh Pak Denny ke... Bukan, yang saya setorkan hanya 80, tapi itu kan keuntungan tidak dibayar. Keuntungan yang tidak dibayar sehingga saya akumulasikan sebagai modal. Begitu berikutnya, ketika sudah sampai 1 miliar, kan dari 11% ini kan jadi banyak. Gitu. Sehingga cepat sekali menjadi 98 triliun itu. Pak, dalam gugatan itu juga tertulis ada kerugian imaterial 100 miliar. Betul, kerugian imaterial itu saya tuntut sekitar 100 miliar. Kenapa saya tuntut 100 miliar? Karena saya di masyarakat sebagai lawyer, orang yang dianggap di sana mempunyai kelebihan dan dihargai orang. Ketika ini saya tertipu, orang-orang tahu, dianggap saya tidak punya kelebihan apa-apa, sehingga saya merasa ada tekanan batin. Tekanan batin itulah yang saya minta ganti imaterial sebesar 100 miliar tersebut. Tapi dulu sempat dilaporin ke polisi apa gimana Pak? Dulu gitu? Dulu belum. Jadi rencananya memang pada awal ini tidak dibayar, rencananya akan saya proses di kepolisian dan perdata. Tetapi ada dari beberapa ulama, beberapa jamaah dan lain sebagainya, karena saya juga aktivis masjid ya. Sampai dengan saat ini saya masih jadi pengawas di Yayasan Masjid Darussalam, yayasan ya. Jadi ketika itu Pak Zaini jangan diperkarakan dulu. Nanti ini kalau diperkarakan umat Islam menjadi rusak namanya dan gaduh ini nanti begitu. Jadi tidak saya perkarakan waktu itu. Saya redam, ternyata begitu di tahun 2020 ini kok semakin banyak ulahnya gitu. Jadi ya sudah saya gugat sajalah gitu karena ini sudah terbuka. Tapi saat ini udah dilaporin ke polisi? Kalau polisi belum. Polisi saya masih menunggu keterangan dari, saya akan bersurat kepada Menteri Pertambangan karena itu ada kaitannya apakah mereka benar-benar punya tambang di Kalimantan Selatan itu atau tidak. Kalau mereka tidak punya tambang di Kalimantan Selatan itu berarti mereka presentasinya bohong. Kemudian Direktur Utama mengajak ke Kalimantan Selatan tuh untuk memperlihatkan lokasinya, lokasi tambang, stockpile dan lain sebagainya, pengapalan dan lain sebagainya. Kalau itu bukan punya dia berarti bohong, ya kan? Kemudian dari BMT Darussalam sendiri mengeluarkan proposal bahwa ini loh investasi, ini loh gambarnya, ini loh speknya dan lain sebagainya. Itu kalau nanti tambangnya bukan punya dia, berarti bohong juga. Gitu. Insya Allah akan saya bongkar. Selama 11 tahun itu ada upaya pertemuan dengan itu? Ada. Jadi di 2010 Januari itu kan sudah tidak ada pembayaran. Kemudian diadakan pertemuan dengan Ustadz Yusuf Mansur, saya sebutkan.
Ustadz Yusuf Mansur dalam pertemuan itu mengatakan bahwa saya akan ganti seluruh kerugian jamaah yang telah disetor ke PT Adi Partner Perkasa ini. Realisasinya tidak ada, itu hanya omongan jualan belaka. Pertemuan langsung ya Pak? Iya, pertemuan langsung. Yang mana? Kalau pertemuannya saya tidak ingat, tapi berada di 2010. Untuk presentasi, ini perlu dicatat teman-teman, untuk presentasi sendiri itu yang hadir banyak. Dan sekarang masih hidup, kalau toh meninggal paling hanya 5%-an ya. Jadi artinya ada ratusan orang yang bisa dijadikan saksi bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu datang khusus untuk presentasi. Kemudian setelah itu tidak dibayar, Ustadz Yusuf Mansur datang kemudian mengatakan bahwa ini akan saya ganti. Itu juga banyak orangnya, ratusan orang yang itu bisa dijadikan saksi. Jadi artinya investasi ini bukan investasi bohong-bohongan, tapi investasi beneran bahwa kita keluar uang dari kantong-kantong kita yang tidak punya duit juga ngutang gitu ya. Perlu saya sampaikan lagi, ada yang sampai jual rumah untuk investasi. Nanti mungkin bisa Ustadz Yusuf Mansur kalau mau lihat orangnya yang sampai dengan saat ini itu masih ngontrak ya. Dan itu aktivis masjid ya, aktivis masjid, kegiatannya dakwah saja. Jadi saya kadang-kadang miris juga kalau ngelihat gitu ya. Kalau saya masih pengacara masih bisa dapat duit ya, tapi kalau yang lain-lain mungkin mereka dengan kehilangan rumah sampai dengan sekarang 11 tahun yang lalu sampai sekarang belum bisa beli rumah gitu. Setelah janji untuk mengganti semua kerugian itu ada upaya untuk pertemuan lagi atau sama sekali enggak? Tidak ada pertemuan. Untuk sama jamaah secara keseluruhan ya tidak ada pertemuan. Itu tidak ada etikat baik dari Pak Mansur. Tidak ada etikat baik. Berapa tahun? 11 tahun. Iya. Pak, Bapak kan mewakili. Terkait dengan teman-teman ini, ada kan teman-teman yang sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang, itu diwakili oleh kuasa hukum. Nah, kemudian ada beberapa orang yang nanti juga akan mengajukan sama. Setelah mereka pasang kuasa nanti ajukan lagi. Sama juga seperti korban-korban investasi bodong terkait dengan batu bara ini. Sekarang saya yang mengajukan gugatan ini sebagai pendobrak pintu utamanya. Tetapi teman-teman akan juga mengajukan gugatan. Dan mungkin pidananya akan kita ajukan secara bersama-sama, nanti saya bikin laporan, insya Allah. Tapi saya nunggu ada jawaban dan saya akan bersurat kepada Menteri Pertambangan bahwa ini bukan tambang itu atau ini tambangnya gitu. Itu baru kami nanti ngambil langkah. Nah, yang bagi korban Pak, kalau ingin melapor gitu Pak, seperti apa Pak? Di sini Pak gitu. Jadi korban kalau ingin melapor nanti, ini kan karena korbannya banyak, tidak mungkin juga korbannya kan melapor semuanya. Nanti hanya perwakilan saja. Mungkin saya atau teman-teman beberapa orang nanti akan membuat laporan. Dan kami akan membuat laporan ini di Mabes. Kenapa kami buat laporan ini di Mabes? Karena ini lintas Polda. Jadi presentasinya itu ada di Polda Jawa Barat, kemudian lokasinya ada di Kalimantan Selatan. Jadi nanti kamu laporan di Mabes. Dari Mabes nanti diserahkan ke Polda Kalimantan Selatan atau ke Polda Jawa Barat, itu terserah Mabes nanti. Terima kasih.